Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Quran Institute tuh bakal ada program baru yang namanya Podcast Quran, Podku ya. Jadi di Podcast Quran ini kita bakal membahas seputar Al-Quran. Pokoknya biar kita menjadi lebih asik lagi dengan Al-Quran gitu. Berarti intinya Podku ini atau Podcast Quran ini agenda atau program yang mencoba untuk mendekatkan kita dengan Quran dengan cara santuy ya. Santuy. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih tahu dalam lagi ya tentang Quran Institute itu apa sih, ini lembaga semi otonom tapi apa sih belum kenal lah intinya gitu, belum kenal. Bisa langsung cek aja di Instagramnya. Instagramnya apa Ji? @QIUNG. Oke, Instagramnya @QIUNG. Iya benar banget. Jadi nanti pokoknya bakal ada lah di bawah lah ya. Bakal ada tulisannya di bawah. Jadi dipantengin terus. Di situ bakal ada informasi-informasi juga seputar tahsin segala macam. Ya, nanti bakal ada lagi lah pokoknya gitu-gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong, kita nggak mau bahas Al-Quran terlalu dalam dulu nih pada podcast pembukaan ini sebenarnya. Karena takut tenggelam. Ya. Oke. Canda. Sorry ya dipotong. Tadi sensor aja lah pokoknya. Ya. Nah, tapi yang kita ketahui bahwa Mudir Kia ini memang bisa lulus 4 tahun nih. Gimana sih? Kita mau dong tips and triknya Bang Mudir ya. Tips and trik lulus tepat waktu meskipun dalam kondisi memiliki amanah organisasi ya. Iya benar. Lebih tepatnya gitu sih. Caranya mudah. Kita niat sama udah ikutin aja alurnya. Alurnya pendaftarannya. Ikutin aja alurnya. Ntar lama-lama juga lulus tuh. Ya. Ini diupload di YouTube kan nih? YouTube dong. YouTube ya. Kayak YouTuber nih saya nih. Iya dong, kita jadi YouTuber kali ini. Ya? Hey yo, what's up guys? Oke, baik lagi. Iya. Tadi ditanya kok bisa posisi lagi jadi mudir atau ketua LSO QIUNJ, tapi juga bisa alhamdulillahnya dengan izin Allah bisa lulus tepat waktu gitu ya. Gimana sih tips and triknya ini paling khususnya buat maba ya. Buat maba karena mereka belum pernah berorganisasi. Iya, dan juga belum, dunia kampusnya masih baru lah. Iya, masih baru. Kalau yang mahasiswa akhir ya udah tahu lah. Itu mah udah tahu, udah. Ya. Jadi pahit manisnya udah tahu lah. Ya. Oke, mengenai tips and trick, yang pertama yang jangan kita lupakan yaitu selalu interaksi dan mengingat Allah dan melibatkan Allah setiap halnya gitu ya. Karena kalau kita sebagai seorang muslim mempercayai bahwasanya semua telah diatur oleh Allah, ya kita harus libatkan Allah gitu. Ibaratnya kita minta sesuatu, kita tahu nih Allah yang mengabulkan, tapi kita minta ke orang, itu juga sulit gitu ya. Jadi tips yang pertama, kita libatkan Allah, kita berdoa apa yang kita inginkan, karena kan kata Allah bilang ketika hambanya berdoa Allah akan kabulkan gitu ya. Yang pertama itu, yang paling penting. Nah mungkin yang tips yang lainnya, gimana sih caranya? Yang pertama tadi yang pertama ya. Sekarang mungkin yang kedua berarti ya. Kedua. Itu tipsnya pertama lagi. Gimana ya? Aneh kalau ditanya begini. Gak enak. Jangan grogi santai. Nanti minum dulu kali ya, minum. Minum dulu kali ya. Air putih bener, nggak ada merek ya. Akan jadi sponsor. Bener. Itu bercanda. Itu bercanda. Ini sekarang serius. Ya, tadi yang pertama kita libatkan Allah dalam setiap hal agar kita dipermudah segala urusan kita. Kemudian yang kedua atau next tips gitu ya. Next tips. Ya, so Inggris banget. Yang tips yang selanjutnya, kita bisa memanage waktu. Ini yang paling penting. Itu paling penting ya. Sebenarnya, paling penting banget. Karena kalau kita nggak memanage waktu dengan baik gitu ya. Misalkan ada agenda berbarengan, kuliah dan organisasi, kalau kita tidak bisa memanage waktunya, itu akan sulit ya. Akan sulit. Bagaimana kalau kita tidak bisa memanage waktunya, kemudian kita tidak memiliki niat untuk tepat waktu, itu akan sulit gitu. Bener, terus biasanya paradigma itu apa sih? Pandangan ya? Itu pandangan orang-orang terhadap organisasi. Misalkan mahasiswa nih, organisasi nanti kira-kira bikin ribet dah, menghambat akademik. Kayaknya lulus juga
lama tuh. Iya benar. Sebetulnya tidak gitu. Oh, tidak Iya, ya? tidak. Tentu tidak gitu. Karena sudah saya alami gitu. Iya. Itu tergantung dari individunya masing-masing sebetulnya. Kalau dirinya niat, punya tekad, libatkan Allah, kemudian jalankan dengan baik ya, memanage waktunya. Kemudian ketika ada agenda berbarengan, kita perlu juga lihat skala prioritasnya gitu. Kalau kita agendanya berbarengan dengan kuliah, ya mungkin kuliah dulu, setelah kuliah kita ke organisasi. Karena organisasi penting, Tra. Organisasi penting. Kenapa iya sih, tuh? bener banget. Karena kalau menurut saya pribadi, iya, organisasi itu tempat di mana kita bakal belajar setelah dunia kampus ini loh, Ji. Betul. Di organisasi ini kita bakal belajar public speaking, bagaimana caranya berbicara dengan orang lain, Ya. bagaimana caranya, karena berbicara itu ada etikanya sebenarnya. Kita menyampaikan pendapat pun juga ada etikanya sebenarnya. Yang nggak asal anarkis ya. Oh, jangan anarkis juga. Woi, gue punya pendapat kayak gini nih. Waduh. Pokoknya nggak mau tahu harus kayak gini. Jadi makanya di organisasi ini tuh bakal kita pelajarin semua, dari public speaking yang mengeluarkan pendapat tuh ada etikanya segala macam, dan juga bersosialisasi. Yang paling penting kita menambah relasi. Betul. Benar banget. Karena relasi is penting. Penting. Karena itu, Ji, maksudnya relasi itu penting. Kenapa? Karena ya itu, ketika kita udah lulus dari dunia perkuliahan ya, kita kan nggak sendiri, kita membutuhkan orang lain juga untuk mendapat pekerjaan. Mungkin kita kenal sama senior kita yang udah lebih dulu kerja, terus kita minta tolong untuk dimasukin, karena memang orang dalam, kekuatan orang dalam itu segala nggak segalanya itu luar biasa orang emang dalam. segalanya itu Allah Ya. cuman memang dari Allah itu wasilah diturunkan ke orang dalam gitu maksudnya. Ada wasilahnya. Iya. Oh, itu jokes Itu jokes ya. Jadi intinya organisasi itu penting ya. Penting juga ya. Selain kuliah, sebagai mahasiswa itu identik dengan organisasi gitu. Benar. Kalau cuman kuliah, pulang tidur, kuliah pulang tidur, lulus sih. Sekarang nggak pulang. Oh, nggak pulang sekarang. Sekarang kuliah tidur. Oh, iya. Sekarang kuliah tidur ya. Karena online ya. Iya. Ya kalau cuman begitu, apa sih yang kita dapatkan gitu? Iya benar. Ya. Karena yang tidak didapatkan di kelas itu kita dapatkan di organisasi benar. Gitu. Karena jadi, kalau menurut apa ya? Kalau nggak salah kita tuh juga harus mengumpulkan sertifikat ya, Ji. Ya. Sertifikat keaktifan. Betul. Itu salah satu syarat kelulusan bukan sih? Ya. Iya. Ya, betul. Iya. Jadi pokoknya intinya kalau menurut Ane nih ya, kalau yang bisa Ane simpulkan, yang bisa saya simpulkan itu Ane tuh suka banget sama salah satu ayat, Ci. Apa tuh ayatnya? Surat Muhammad ayat 7, Ci. Jadi ketika kita menolong agama Allah, ya Allah bakal menolong kita. Iya, betul Nah, ya. itulah mungkin salah satunya kenapa Allah itu mau menolong Fauzi untuk lulus 4 tahun, karena Fauzi suka menolong agama Allah, berdakwah di jalan agama Islam gitu. Emang wakadib aneh luar biasa Ezra ini. Jangan gitu Aneh dong. terharu loh. Diingatkan dengan Quran surah Muhammad ayat 7 ya. Iya benar. Yang apabila kita tolong agama Allah, Allah juga akan tolong kita. Iya gitu. benar. Gak mungkin Allah nyanyiakan orang yang berjuang di dalam apa rulesnya, di dalam jalannya gitu ya. Benar. Bener sekali gitu ya. Apalagi dulu Ane pernah dengar kajian, ya kalau urusan kita mau diselesaikan ya selesaikan dulu urusan orang lain. Kalau kita mau dibantu sama orang lain, ya kita bantu orang lain dulu, baru kita bakal dibantu. Intinya ya gitu. Pokoknya kita itu Pokoknya intinya gitu ya guys. Maksudnya ketika kita ingin ditolong sama orang lain, kita harus menolong orang lain dulu. Nah, salah satunya tempat kita bisa menolong orang lain itu ya di organisasi sebenarnya. Iya. Aneh tadi berdasarkan kata-kata yang ente ungkapkan dengan indah gitu ya. Apabila kita ingin selesai urusan kita, maka tipsnya yang pertama, bukan yang pertama lagi nih. Bukan pertama lagi. Berarti tadi kan udah pertama tadi. Tadi udah pertama. Ya next tips lah. Pertama mulu nih. Jadi selesaikan dulu urusanmu dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menyelesaikan urusanmu di dunia. Bener banget. Ya nggak sih? Iya keren. Kita udahan nih, apa gimana? Udahan aja lah ya. Udahan lah. Karena takut durasinya kepanjangan, nanti penontonnya pada bosan. Ya pokoknya kita kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak banget kata-kata kita yang menyinggung teman-teman semua. Itu hanya sekedar bumbu-bumbu dalam pembahasan kita. Karena masakan tanpa bumbu kurang enak. Iya. Gitu ya. Masakan tanpa mecin.
jangan kebanyakan juga nggak boleh. Tapi katanya mecin tuh nggak ngebuat kita jadi ini tahu. Itu kita mitos doang sebenarnya. Iya, yang katanya mecin buat apa itu otak jadi mandek katanya. Iya, itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya sebenarnya. Pokoknya ya mohon maaf ya kalau misalkan kita banyak salah. Ya intinya. Ya udah lanjut. Oke, intinya kita kedepannya akan ada podcast Quran ini yang dimana kita akan membahas terkait seluruh Quran, tapi dengan cara yang asik gitu. Ya, kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa gitu ya. Insyaallah amin. Ya, insyaallah amin. Mudah-mudahan bisa datengin Syekh Misyari Rosid. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Duitnya dari mana? Dari Allah. Tenang aja dari Allah datangnya. Ya. Allah tuh maha kaya. Kita percaya, betul. Ya pokoknya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.